Sampaikan hatimu Tuhan, kami hormati Tuhan. Kami pastikan bahwa di tempat ini hanya Tuhan yang sungguh kami hargai, kami hormati. Terima kasih hadirat-Mu ada bersama kami, kemuliaan-Mu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, kalau boleh ada di sini ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami terbuka buat firman-Mu, nyatakan isi hati dan kerinduan-Mu Tuhan. Hamba pastikan sekali lagi bahwa kemuliaan, hormat, pujian itu hanya milik-Mu saja. Sekali lagi hamba-Mu tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apapun. Semua yang ada pada hamba-Mu datangnya dari Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu menakjubkan. Tuhan bersama kami. Demi nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Tapi kenal Pastor Rex udah sejak Indonesia belum merdeka. Itu. Ya dia belum lahir berarti ya. Jadi thank you Pastor Rex. Dan kemudian ini komunal namanya Kingdom of God Community Church yang ada di Surabaya ya. Nah rasanya saya pakai mic yang tadi aja lebih bagus itu ya kayaknya. Atau pakai ini lebih bagus ya. Oke. Nah yang belum kenal ya nama saya ada di situ, tapi nggak tahu kok jadi kanteng yang di situ daripada yang di sini ya. Jadi saya punya nama Rubin Ong ya. Kenapa Ong? Itu urusan papa saya ya. Saya mesti buka masker kan? Gitu ya. Saya kayaknya lebih enak pakai itu kali ya. Kalau mic yang itu ya lebih tuker ya. Gak apa-apa ya. Sorry ya. Saya pakai itu aja dulu ya. Yang tadi Pastor Ray tadi. Ya. Pakai ini ya. Ya. Ini kayaknya lebih manusiawi ini kayaknya ya. Oke, nah ini kayaknya lebih jelas ya. Suara saya bisa kedengaran ya? Ya, jadi karena Bapak Ibu pada lepas masker ya saya pakai masker saja ya. Enggak, maksudnya nanti satu kali saya copot juga. Nah, saya tinggal di kota Tangerang bukan Jakarta. Saya ada di komunal juga namanya Living Room Community Church. Itu dari gereja, kalau gereja dari namanya Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Nah, itu kan memang berkenaan dengan regulasi saja ya. Nah, naikkan suara saya boleh nggak sedikit bro, yang di soundman ya. Oke, naik dikit aja ya. Kalau feedback ya colong diatur aja. Oke. Nah, pelayanan dalam anugerah Tuhan, saya memang lebih banyak turun ke pelayanan apostolik, lebih banyak jaringan ya. Mungkin Bapak Ibu dengar yang namanya pergerakan ISRA, Indonesia Sejahtera. Itu kita dalam anugerah Tuhan udah jalan cukup lama ya. Nah, ini lebih fokus kepada generasi dan kemudian formation, lebih banyak ke misi tentunya ya. Nah, tapi malam ini saya nggak tahu kenapa tergerak ya. Saudara punya camp ini kan men's and women camp ya. Besok akan dibagi kelas kalau nggak salah ya, pria dan wanita. Tapi malam ini saya nggak tahu kenapa tergerak. Waktu tadi kita nyanyi dan sebagainya, Tuhan ingatkan pada saya sebuah kata yang harusnya kita kembali lagi ke sana. Namanya whisper revival, yaitu kebaunan rohani yang berbisik. Ya. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini? Bukan karena tadi saudara ramai dan luar biasa, ya. Tapi begini. Saya itu kalau melihat sekarang, mencermati, nggak tahu Bapak Ibu semua ya, nggak tahu Bapak Ibu semua mencermati atau tidak. Ada 3 hal yang sekarang sedang terjadi di kekristenan. Dan hal ini sebetulnya agak sedikit negatif. Tapi nggak apa-apa kan, sesuatu yang menegur kita itu harus mengembalikan kita kembali kepada prinsip. Misal ya, saya amati saja, mungkin pengamatan saya bisa salah. Sekarang budaya pelayanan itu kalau tidak hati-hati, udah masuk kepada yang namanya budaya celebrity spirit. Ya, jadi saya ngamati saja, ya sudah masuk kepada
budaya keartis-artisan. Ya, saya kaget waktu pandemi kemarin itu. Ada beberapa pelayan mau bunuh diri. Teman saya berkata, Rubin, ayo kita turun tolong mereka. Tapi saya gak hakimi mereka. Saya tanya begini, kenapa kok bisa begitu? Ya jawabannya begini, kita lihat enak ya jadi pendeta. Ya kan? Disorot kamera, ada di panggung. Kalau naik pesawat, misalnya bisnis kelas, posting di akun Instagram. Kemudian apalagi, kemana-mana, makan enak-enak, ya kan? Pakaiannya necis-necis, ada yang bisa beli, ya sepeda bisa ratusan juta, pakai jam tangan bisa mungkin ya di atas 1 M kali, ya kemudian sepatu limited edition dan sebagainya ya. Nah, tapi ya saya tidak mau ada di ranah menghakimi. Saya selalu bilang kok sama para pendeta yang dekat sama saya, kamu kalau punya barang mahal pakai saja. Tapi begini, kalau kamu posting di akun Instagram, pasti kamu dikritik sebab kamu penjaga moral. Loh, siapa tahu mereka memang anaknya orang punya kan? Ya kan? Adalah pendeta yang memang dari keluarga yang punya dan dikasih mungkin sama orang tua kan. Saya bilang pakai saja. Ya, tapi kalau kamu posting, ya kamu pasti dikritik karena kamu penjaga moral dan itu bagus. Karena buat saya, kita putuskan. Jadi pendeta harus tetap simple. Yalah, simple. Saya dari dulu putuskan itu. Ya memang kita tidak punya kemampuan apapun. Ini tidak ngomong, Pak Rubin nggak punya iman. Bukan. Isu iman bukan saya pakai untuk mobil kan. Masa iman untuk punya mobil bagus? Iman itu dipakai untuk menghadapi semua godaan yang tidak gampang. Loh, kalau iman dipakai untuk rumah lebih besar, mobil lebih banyak, itu salah sudah imannya. Itu keliru, coba bacalah Ibrani 11. Abraham pakai imannya untuk apa? Mentaati Tuhan sekalipun dia tidak tahu dia pergi kemana. Nah itu butuh iman itu. Mentaati Tuhan bahwa dia akan melahirkan generasi baru sekalipun tidak ada harapan. Itu kan next generation kan. Oke. Nah yang saya amati pertama itu. Yang kedua budaya yang saya sebut dengan budaya persaingan gak sehat sekarang. Ya kan? Ada filmnya Ernest Prakoso. Judulnya Cek Toko Sebelah. Kalau sekarang cek gereja sebelah. Oh iya. Oh gereja sebelah bikin apa ini? Apa ini kemajuannya apa? Begitu. Nah itu yang disebut dengan budaya persaingan yang tidak sehat. Bahkan yang saya sedih, bayangkan. Sekarang orang berdebat dogma, doktrin itu ada di platform YouTube. Ya kan? Padahal sorry ya, teologi kita ini belum sempurna. Udahlah pada titik menjadi benar itu harus, tapi kalau orang sudah merasa paling benar, nah itu masalah. Sorry ya, orang rasa benar selalu meremehkan. Ya kan? Kita benar saja, enggak usah rasa benar. Ya kan? Makanya betul, orang kalau kaya enggak usah merasa kaya. Yang merasa kaya itu masih miskin sebetulnya. Ya, orang pintar saja, kayak saya ganteng, ya enggak usah merasa ganteng. Loh, memang ganteng kok. Ketawanya melecehkan saya, nggak apa-apa ya. Tapi lawan separuh masih bisa lah saya ya. Artinya ya udah, jadi kaya saja, nggak usah merasa kaya. Jadi pinter saja, nggak usah rasa pinter. So kalau orang rasa pinter susah ditegur. Udah, saya kalau kasih masukan orang dan orangnya rasa pinter ya susah. Nah itu budaya persaingan yang tidak sehat. Oh iya. Padahal kita tubuh kan. Coba, tangan kalau kecepet pintu, pasti mulut teriak. Kalau tangan kecepet pintu, mulut ketawa, itu orang gila itu. Loh, kaki kecepet pintu, tangan sakit. Jadi saya itu kalau lihat orang Kristen lain pada jatuh dan kemudian punya masalah, saya menangis loh. Tangan kalau dipukul sampai gak kerasa, itu tangan palsu. Berarti dia orang Kristen palsu. Udah. Sampai kalau ada orang misalnya ya, ada yang jatuh kita ketawa, ya itu sakit jiwa itu. Jiwanya sakit jiwa kan nggak harus pergi ke rumah sakit jiwa, itu pecah yang di dalam. Nah itu tuh. Tapi yang ketiga yang saya lihat ya, sekarang ini orang masuk kepada yang disebut dengan itu. Pokoknya hasil, tidak peduli dengan proses. Itu yang disebut dengan budaya kontemplasi. Pokoknya gue puas, apapun caranya. Nah
Nah itu yang terjadi. Kenapa kemarin ada ribut saham misalnya? Apalah robotik saham atau apa. Dan yang saya sedih, orang Kristen banyak yang terlibat. Oh, asli. Dan saudara pikir saya ketawa? Enggak, saya menangis. Sebab efek dari itu beberapa orang bunuh diri loh. Dan keluarga pecah. Kita melayani jiwa berdarah-darah. Loh, menangislah saya. Ya, walaupun saya tidak dirana menghakimi loh. Ya karena itu Bapak Ibu. Coba, karena itu. Coba, nah oke, saya ingin mengajak kita. Yuk kita kembali kepada sebuah pergerakan. Namanya pergerakan kesunyian. Pergerakan yang disebut dengan silent movement. Atau whisper revival. Kebangunan rohani yang berbisik. Yang berbisik. Ya, nah saya ingin mengajak kita coba merenung ya. Pusat dari kekristenan itu ada di mana sih sebetulnya? Ya, nggak ada di sini. Oh, ini nggak ada ya. Oke, pusat kekristenan itu ada di satu tempat. Namanya cross, salib. Katakan salib Bapak Ibu. Jadi, the center of glory, the center of our life in Christ Jesus itu ada di salib. Ya kan? Puncak ibadah ada di salib. Karena disaliblah surga dan bumi bertemu lagi. Karena disaliblah kemudian bayangkan. Ya kan? Coba, disaliblah kemudian begini, terjadi pendamaian. Saya diperdamaikan dengan Tuhan, saya berdamai dengan diri sendiri, saya bisa berdamai dengan orang lain. Makanya betul ya, orang kalau tidak berdamai dengan Tuhan, susah berdamai dengan diri sendiri. Pernah gak ada lihat orang yang menggerutu terus, gak puas terus, kok saya begini ya, kok wajahku begini ya, kok hidupku begini ya, kok gelarku begini. Nah orang seperti itu belum berdamai dengan dirinya, susah bersyukur. Ya nyanyi boleh semangat di gereja, tapi pertanyaannya sudah berdamai gak belum dengan diri sendiri? Sebab kalau orang tidak berdamai dengan Tuhan, susah berdamai dengan diri sendiri, selalu compare terus dengan yang lain. Kok ya misalnya, ya Pastor Rek lebih baik dari saya ya. Kok misalnya, Rubin Ongko lebih enak dari saya. Selalu begitu. Makanya susah untuk kemudian kita berdamai dengan orang-orang lain. Nah, salib itu adalah tempat di mana kita diperdamaikan. Dan harga salib siapa? Nyawanya Tuhan. Loh, harga salib itu nyawanya Tuhan. Buat dunia salib itu kebodohan. Masa ada orang mau mati buat orang lain? Bodoh lah. Ya kan? Sementara orang sekarang cari selamat buat diri sendiri kan. Salib enggak begitu. Ya, saya kalau lihat salib apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah tangan terbuka. Itu penerimaan tanpa syarat. Karena tidak mungkin orang disalib dengan tangan tertutup. Orang disalib selalu tangannya terbuka. Tangan terbuka itu apa? Keterbukaan. Karena katanya dalam pria keterbukaan awal pemulihan. Kalau kita tidak berani jujur dalam kehidupan, ya susah dilawan Tuhan. Waktu Adam berdosa, aneh kan pertanyaannya Tuhan, where are you Adam? Kamu ada di mana? Itu kalau orang tidak kenal Tuhan, langsung membantah berkata begini, katanya Tuhan maha tahu, kok dia tidak tahu Adam ada di mana? Loh, Tuhan tahu banget, yang bikin Taman Eden siapa? Mapnya di tangannya Tuhan, mau sembunyi kemana Adam? Wong mapnya di tangan Tuhan kok. Yang bikin dia, yang bikin taman dia kok. Tukang tamannya Tuhan, ownernya Tuhan, pemiliknya Tuhan, modalnya dari Tuhan. Mau sembunyi kemana coba? Coba. Tapi kalau Tuhan bertanya where are you? Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan maha tahu. Tapi Tuhan mau supaya Adam tahu, dia tahu bahwa dia tahu ada di mana. I repeat again, saya ulang lagi ya. Kalau Tuhan bertanya, Adam kamu ada di mana? Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan maha tahu. Yang percaya katakan amin. Tapi, nah ini Tuhan mau supaya Adam tahu bahwa dia tahu, Adam tahu, dia ada di mana. So orang kalau tidak tahu ada di mana, paling tidak jujur. Pernah lihat gak ada orang, sudah hancur ngakunya hebat. Sudah gak punya apa-apa ngakunya kaya. Ya itu gak tahu diri, makanya orang gak tahu diri, susah dilawan Tuhan. Mau dirinya saja gak tahu. Ya kan? Makanya saya kalau lihat orang marah, kamu gak tahu siapa gua ya, tinggalin dulu saja sebentar. Nah dia lupa diri apalagi orang lain. Loh, orang kalau emosi begitu kan, kamu gak tahu siapa aku ya. Loh, ya saya kalau ketemu orang begitu, saya pergi dulu, 10 menit saya datang lagi. Kamu sudah ingat gak dirimu siapa? Nah,
Nah kalau sudah ingat baru kita ajak ngobrol. Lalu dirinya saja lupa apalagi saya kan dia lupakan pasti kan. Nah, ya, agak dalam sebetulnya sih kalau merenung itu ya. Tapi kembali lagi, coba. Saya lagi bicara apa sebenarnya? Tahu nggak Bapak Ibu? Waktu ada di salib. Murid Yesus ada berapa? Minus 1, berkhianat jadi 11. 11, tahu nggak? Waktu ada di salib. The only one, satu-satunya murid yang mau ada di salib. Itu cuma John. Yang lain lari. Yang lain sukanya pesta di Kana. Yang lain sukanya lagi ada euforia mujizat. Paling nggak kecipratan kemuliaan. Yang lain maunya apa? 5 roti, 2 ikan. Sisa 12 bakul. Mereka dapat jatah 1 bakul. Kenapa sisanya 12? Karena muridnya 12. Kalau 6 nanti rebutan. Sorry ya, orang Kristen lebih suka yang begituan. Tapi di jalan sunyi. Satu-satunya murid yang disebut murid yang dikasihi. Itu yang bertahan di situ. Karena salib itu kejam, salib itu brutal, salib itu jahanam buat daging. Salib itu kasar, salib itu bloody, berdarah-darah. Makanya di salib ada 3 golongan. Yang diharapkan ada tapi tidak ada para murid. Yang tidak, yang memang harus ada karena tugas. Yang kedua yaitu para perwira Roma yang memaku Yesus karena tugas. Berapa banyak orang datang ibadah karena tugas? Kan ada beberapa golongan. Tapi yang ketiga, golongan lebih banyak, para penonton. Orang banyak. Ciri penonton tahu nggak? Pulang mereka pukul dada. Kenapa orang pukul dada? Kecewa, apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Mereka kan berharap Yesus salto dari itu kan. Dari salib. Slow motion lagi. Ya kan? Kalau perlu, mahkota durinya dia putar. Dia lempar. Semua botak mendadak semua itu coba. Ya, maunya show of force begitu enggak. Tapi tahu nggak Bapak? 4 golongan saya nggak tahu saudara ada di mana. Diharapkan ada tapi tidak ada karena takut. Ada karena tugas. Tapi yang ketiga, para penonton banyak kecewa. Tapi yang saya kagum adalah orang-orang yang tidak diharapkan tapi ada di situ. Para wanita. Salib itu kasar. Salib itu jahanam buat daging. Salib itu tidak disukai daging. Karena salib artinya begini, remuknya daging. Ya. Salib itu keji. Salib itu brutal. Salib itu penderitaan buat daging. Dan orang Kristen gak suka sekarang. Apalagi sorry ya, pengajaran yang bicara berkat hanya duit melulu. Gak suka. Saya pelayanan dalam anugerah Tuhan hampir 35 tahun lebih. Proses gak gampang. Oh, saya gak kepengen jadi begini. Tapi ini calling. Saya mau mati beberapa kali. Khotbah di Sefu Masa. Ya, mau tenggelam di sungai. Pesawat meledak mesin. Weh, tantangan gak gampang dalam kehidupan. Ya, saya tahu gak mudah. Makanya saya bilang ya, putuskan percaya Yesus. Kita gak nyaman. Asli, daging maksudnya, daging gak nyaman. Ya. Kok jadi khotbahnya menyedihkan hari ini ya? Enggak. Ya. Nah, saya nggak tahu ini, tadi saya sudah siapkan sebetulnya satu topik tentang nikmati proses dan syukuri hasil. Tapi nggak tahu tadi, tiba-tiba Tuhan taruh ini tentang silent movement, whisper revival. Nah, oke. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Coba kita lihat ya sebentar. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-7 dari Alkitab kita. Yes. Oke. Coba yang bawa Alkitab dilihat ya. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Ini adalah pembangunan First Temple, bait Allah pertama kali. Ya, Tuhan sudah bilang begini, kamu mau bikin bangunan segede apa? Karena langit tahtaku, bumi tumpuan kakiku kan.
Jadi Tuhan berkata, aku enggak tertarik tinggal di bangunan manusia. Ya, aku itu mau tinggal bersama kamu. Makanya saya beritahu ya, gereja segede apapun, saya beritahu. Ya, di hadapan Tuhan ya, bukan itu isunya. Ya bukan itulah isunya. Isunya adalah apakah hati kita melekat sama Tuhan. Gedung, tempat, itu fasilitas saja kan. Tapi yang Tuhan mau adalah memang fellowship yang dalam dengan dia. Makanya Tuhan bicara sama Salomo, dia berkata, kalau kamu memberontak, aku tidak peduli walaupun rumah ini bagus. Aku akan pergi tinggalkan tempat ini. Karena nggak ada tempat yang bisa menampung Tuhan yang besar kan. Tuhan terlalu besar, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa kan. Tapi kemudian, nah ini dia. Saya cuma akan baca ayat yang ke-7 ya. Coba kita lihat. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di mana? Penggalian. Di mana? Penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Coba bayangkan. Jadi di First Temple, ini pembangunan bait Allah, ini pembangunan rumah Tuhan. Ternyata betul yang Tuhan katakan di Alkitab gini, batu-batu itu tidak nampak karena semua dipersiapkan di lubang penggalian dalam itu. Bahkan begini, gak kedengaran palu, gak kedengaran apa saja. Kelihatannya tidak bekerja, tapi bekerja. Sementara sekarang kan di dunia di mana medsos sudah menjadi apa sih namanya, jalan tol baru loh sekarang. Semua pakai itu kan. Kayak medsos itu kan udah jalan tol baru. Semua pakai itu, jalan itu lebih cepat kan. Nah, yang luar biasa begini. Tuhan malah mengajarkan pada kita. Makanya tahu nggak? Matius 6 misalnya. Tuhan berkata begini, kalau kamu berdoa, masuk ke kamar, kunci pintu, nggak usah ada yang melihat dan mendengar. Sementara sekarang kadang-kadang ya, kita apa-apa ekspos di medsos. Kadang proses belum selesai, kita sudah ekspos. Padahal ujungnya kegagalan misalnya. Kan begitu tuh, ya. Saya bukan anti yang begitu, enggak. Tapi saya kemudian sadar, oh iya. Kalau kita enggak kembali kepada prinsip yang kuat, ya coba doakan Tuhan aja berkata, enggak perlu ada yang melihat. Bapamu saja yang melihat. Apa yang kamu lakukan dan kamu dapat rewardnya dari dia. Ya. Oh, saya berani berkata begini, saya ngalami banget. Saya kalau dipikir ya, untuk kemudian pelayanan, enggak mungkin. Ya, bapak saya bankrupt. Saya harus keluar dari kampus bukan karena bodoh, masa wajah begini bodoh. Karena enggak ada dana. Asli, saya lebih memikirkan adik-adik, makanya setelah itu saya sekolahkan adik-adik. Sampai adik saya yang sekecil pun akhirnya bisa mentas di kuliah dan sekarang udah bekerja. Tapi saya beritahu buat kita, ternyata dalam perjalanan kehidupan memang betul. Kalau kita kembali kepada prinsip kedalaman, itu memang berbeda. Ya berbeda. Akar kita itu memang jadi lain. Ya. Dan kembali lagi, kenapa sih penting ada di kedalaman seperti ini? Kenapa penting banget? Tahu nggak? Kesunyian kedalaman itu sebetulnya akan membuktikan kita kepada beberapa hal. Misalnya, benih hati nurani kuat atau tidak, itu ketika kita ada di kesunyian dan kesepian. Ya, saya tidak ngomong kesepian ini, hati ini kemudian kalau bukan, tapi ada di kedalaman bersama Tuhan. Saya suka bertanya sama anak muda, kamu kalau lagi buka laptop sendirian, kamu nonton porno atau kamu lihat kebenaran? Karena gak ada yang lihat. Di kedalaman hati nurani kita teruji. Makanya saya suka bilang sama bisnismen, kamu boleh teriak-teriak bahasa roh di gereja, tapi kalau orang gak ada yang tahu, kamu curang gak dalam berbisnis? Kamu nipu gak? Loh, ya karena di kesunyian, itu semuanya, itu tuh, teruji kualitasnya. Jangan bilang, Pak Rubin enak, Bapak pendeta. Pasti pendeta kuat sama porno. Kalau saya bilang pret begitu, banyak pendeta yang jatuh karena itu. Saya melayani di pergerakan pria dalam anugerah Tuhan puluhan tahun. Saya terkaget-kaget untuk gak pingsan. Orang-orang macan mimbar, bayangkan. Berjatuhan karena itu. Bahkan yang saya kaget, seorang peneliti, saya gak tahu namanya kok lupa. Bukan Josh McDowell sih. 80% orang yang ibadah di gereja itu penggemar pornografi.
Dan pornografi itu penyembahan berhala. Karena orang dikuasai pikirannya. Wih, ditaklukkan. Imajinasi kan. Coba bayangkan. Jadi di kesunyian itu kualitas kuatnya hati nurani teruji di sana. Oh, kalau di rame-rame begini, ya nggak mungkin lah. Masa ada yang berani retret begini, terus lagi duduk dengar khotbah nonton pornografi. Saya yakin disambar malaikat pasti. Ya, sorry agak to the point. Karena ini penting. Kualitas kuatnya hati nurani itu teruji waktu di kesunyian. Kita bisnis jujur nggak waktu di kesepian, ketika orang lain nggak tahu. Dan di kedalaman kesunyian nggak cuma itu. Kualitas keintiman itu teruji. Oh iya, nggak dibuat-buat. Sorry ya, ada suami istri mesranya kalau di depan kamera atau di depan orang banyak. Begitu sampai rumah, pukul-pukulan. Kasar. Oh, iya, oh banyak. Kita nggak bisa tertipu dengan kemesraan yang ada di luar begitu. Serius. Ya, kayaknya Pastor Reka boleh khotbah apa saja kan ya? Nah makanya. Dari cara memandangnya sih memang boleh ya. Nggak tahu karena nggak tahu tiba-tiba muncul begini nih di hati saya. Ya saya sudah punya persiapan. Tadinya saya mau bicara lain sih, tapi malam ini nggak tahu. Nggak menghakimi, cuma mengingatkan karena ini penting kembali lagi ke situ. Ya, saudara tetap semangat, tetap menyala-nyala. Saya senang cara saudara nyanyi tadi, udah. Ya ada yang nada meleset sedikit tetap semangat, gak apa-apa. Kan malaikat memang lihat semangat. Ya, saya tahu lah, saya orang musik bayangkan. Saya suka nyanyi walaupun ya gak jadi penyanyi. Bangunkan saya tidur gampang, suruh orang fals nyanyi saya pasti bangun. Saya terlibat di musik lama banget. Oh iyalah, bergaul dengan orang-orang musik banyak lah. Sydney teman saya, terakhir yang generasi baru Echa Sumantri. Ya itu teman baik lah. Echa the best drummer in Indonesia sekarang. Mungkin ya. Ya untuk generasinya dia jago lah, dia jago banget. Bayangkan terakhir syuting di TVRI, acara apa sih? Factor apa itu kemarin? Ya, mendadak drummer yang dikontrak sakit. Dalam hitungan setengah jam suruh datang ke studio, baca partitur 10 menit langsung live. Gak ada yang salah. Padahal itu mainnya sinkopnya banyak. Sampai saya bilang, Caca, kamu itu memang gak salah jadi anaknya Om Billy Sumantri. Ya kan, dia kan anaknya Om Billy kan. Om Billy legend lah. Coba bayangkan. Albumnya Iwan Fals yang keberapa, Om Billy itu yang bikin. Rasa sayang di dalam hati. Nah, itu kan, ya, lanjutnya saya nggak tahu, nggak hafal soalnya ya. Itu kan lagu terkenal itu apa sih itu Om Billy yang punya aransemen itu. Iwan Fals setelah itu naik daun ya, naik daun sih, naik daun agak bahaya sih ya. Jangan naik daun, Pak Sorek ya, itu bisa jatuh. Naik daun jangan bahaya ya, mestinya naik ranting atau naik batang, jangan naik daun. Saya nggak tahu orang suka bikin begitu ya Bu ya, Bu Mary ya betul ya. Oh yang ini ya, kayak Eka Pangestu itu, sebagai Menteri Perdagangan dulu ya. Fotonya, saya makanya pertama lihat, Pak Sorek ini Bu Mary Eka Pangestu yang Menteri Perdagangan. Mirip ibu ya. Udah nggak usah dibahas lagi ya. Nanti jadi ya baru ketemu kita Bu ya. Nggak apa-apa Ibu jangan marah sama saya. Saya baik percayalah Bu ya. Promosi diri lagi. Jadi kembali lagi bahwa begini di kedalaman kualitas keintiman itu teruji. Bisa menyembah gak? Waktu semua sunyi dan tidak ada yang menolong kita. Bisa menyembah gak? Kalau doa kita belum terjawab. Bisa menyembah gak? Kalau rencana kita gagal di tengah jalan. Karena penyembahan bukan soal sikap tubuh. Penyembahan itu sikap hati yang bergantung total pada Tuhan dalam segala keadaan dan di setiap keadaan. Saya ulangi, penyembahan bukan sikap tubuh. Penyembahan itu sikap hati yang bergantung total pada Tuhan dalam segala keadaan dan di setiap keadaan. Makanya jangan hanya menyembah di kebaktian, menyembahlah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya menyembah di kebaktian agak malu.
menyembahlah dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya kalau ditanya, Pak Rubin menyembah Tuhan di mana? Saya nggak menjawab, itu pertanyaan salah. Karena kalau saya menjawab menyembah Tuhan di mana, agak malu. Tapi kalau pertanyaan benar, siapa yang Pak Rubin sembah? Oh Yesus. Makanya di mana saja, dia yang jadi utama. Kalau menyembah di mana, orang kudusnya hari Minggu, orang kudusnya waktu kebaktian. Liturgi, agamawi. Ya, oh iya. Tahu gak? Lagunya siapa? I just call to say I love you. Stevie Wonder. Iyalah. He's blind. Dia buta. Tapi kalau saya nyanyi lagu itu untuk istri saya, itu keren. Ya kan? I just call to say I love you. Itu saya sedang mengekspresikan penyembahan ke istri saya. Karena di ciptaan Tuhan yang saya hargai. Daripada nyanyi, ku pandang wajahmu ke istrinya orang lain. Nah itu gak rohani. Loh, lagunya rohani tapi gak rohani kan? Kan ku pandang wajahmu, itu lagu rohani. Tapi ini nyanyinya ke istri orang lain. Ya ampun. Coba. Makanya saya gak suka tarik lagu rohani, lagu duniawi. Enggak, lagu itu lagu. Yalah, jujur saja lagu rohani sekarang sudah jadi industri rekaman rohani di mana orang dapat uang di situ. Ya nggak apa-apa. Asal yang penting setelah itu buat apa? Saya paling menghargai karya orang, makanya dari dulu saya nggak pernah beli kaset CD film bajakan. Oh iya, orang ngajakin Pak ke Glodok ya Pak, banyak kaset bajakan. Saya ngomong enggak. Saya akan bayar mahal untuk karya orang. Loh, lain nggak? Makanya itu tadi, penyembahan kita perlu redefinisi lagi. Iya kan? Coba. Nah, malam ini ya berharap ya urat-urat agama kita dilenturkan kembali lah, maksudnya dipulihkan. Karena kalau enggak, kita enggak kuat. Realita hidup yang kita hadapi enggak gampang. Ya, makanya kalau kita enggak kokoh dari dalam, dan saya tahu sekarang khotbah-khotbah kayak Pastor Rek, atau saya belum dengar khotbahnya Pastor Mary, khotbah-khotbah yang keras-keras orang nggak suka sekarang. Asli. Dan itu resiko loh buat para pendeta. Oh, keras itu bukan ngomongnya keras. Udah khotbahnya keras karena bentak-bentak. Isinya apa? Jangan selingkuh, jangan jangan narkoba. Saya bilang itu bukan khotbah keras, itu khotbah dasar, itu khotbah bertobat. Khotbah keras itu selalu memindahkan level. Misalnya, kamu kerja jangan kejar duit. Kamu kerja untuk kamu menyatakan kehendak Tuhan. Makanya kita bekerja bukan untuk diberkati. Kita diberkati untuk bekerja. Amin. Loh, itu khotbah memindahkan level. Jangan bekerja untuk diberkati. Capek. Kita sudah diberkati untuk bekerja excellent. Makanya kalau saya sadar saya diberkati, saya pelayanan nggak mau pandang-pandang, mau kecil, mau besar, mau banyak, mau sedikit, nggak penting buat saya. Masih curiga kan sama saya ya? Nah, coba. Nah, saya beritahu, yang saya sharingkan malam ini, jangan langsung ditelan. Nanti direnungkan di kamar. Kalau ada yang salah, protes sama saya besok. Nggak apa-apa. Nah, saya selalu bilang saya selalu bilang sama jemaat, kalau saya khotbah jangan langsung ditelan. Dikunyah dulu, bener gak? Sesuai firman gak? Jadi kayak jemaat Berea. Setiap kali Paulus datang atau yang lain datang, Timotius, Titus, mereka dengar, mereka cerna dulu, mereka kunyah dulu. Makanya dalam hitungan waktu sekian sabat, 3 sabat, jemaat itu very strong. Dan jemaat di situ, itu jemaat yang lebih baik orang-orang Yahudi daripada kota-kota lain. Berea itu. Coba aja lihat jemaat Berea. Ya, kalau saya berani khotbah begini kan berarti saya sudah menganggap saudara keluarga, walaupun saudara tidak menganggap saya keluarga kan. Nah, iya kan, keluarga kan paling enak, saling ngomong apa adanya kan Pak. Ya, iya dong, ya kan. Ya paling nggak diundang lagi, nggak apa-apa, saya bukan cowok panggilan kan.
saya bukan cowok panggilan jadi ya. Nah, ya. Tapi ya saya yakin lah leader di sini hal begini udah biasa dengar lah, apalagi orang Ambon. Ya kan? Sore dari Ambon kan? Oh Makassar. Oh yang lalu kok Papa? Oh, lambat di Ambon. Ya keras-keras begini biasa lah. Buat orang Makassar, buat orang Ambon biasa lah. Ya biasalah ya. Orang-orang yang belakang, Nona, Manokwari. Udah denger-denger begini udah biasa lah Manokwari. Ada yang dari Nederland? Oh enggak ada ya. Kayaknya Sidoarjo paling banyak kayaknya ini. Atau mana lah ya, atau Kenjeran. Gereja di Kenjeran ya. Oh ya udah. Ya oke, udah enggak usah dibahas lagi lah ya. Nah, yang berikutnya lagi. Kesunyian itu selalu itu akan menunjukkan kualitas konsistensi. Konsisten. Orang kalau tekun itu memang beda. Tahu nggak? Ketekunan tidak bisa didoakan. Saya tidak bisa berkata sama anak saya, Papa doakan supaya kamu tekun. Nggak bisa. Ketekunan itu harus dipraktekkan. Apapun situasinya. Oh ya, semua tahu perumpamaan ini, analogi ya. Coba, batu segede apapun. Ditetesi terus air. Bolong. Lubang. Asli. Batu segede apapun. Tetesin terus air. Udah. Makanya saya bilang, semua ini di kedalaman. Tahu nggak? Kenapa kapal selam kok tidak tenggelam? Loh, aneh kan? Kapal selam itu tidak tenggelam, walaupun dia ada di dalam. Semua yang tenggelam itu karena begini, yang dari luar masuk ke dalam. Kapal selam walaupun ada di dalam, yang dari luar tidak masuk ke dalam. Kapal tenggelam kenapa? Air masuk ke dalam. Yang hebat itu kapal selam, ada di dalam tapi nggak tenggelam. Loh, cobalah khotbahkan ini. Ya. Khotbahkan judulnya. Kapal selam tidak tenggelam. Itu laku itu khotbah begitu. Saya yakin. Dia langsung catat ya. Dia akan bawa ke Singapura ini saya yakin ya. Ya. Bro, naikkan dikit lagi suara saya boleh bro. Yang tadi sudah bagus betul. Naikkan boleh dikit lagi volumenya. Boleh ya? Nah, ini kekencangan nih. Tapi oke ya. Udah ini segini udah bagus. Ya, kamu jangan marah sama saya kemudian dikecilin jangan ya. Enggak lah, bercanda saja ya. Bercanda saja. Dia marah kemudian dikecilin kan. Ada soundman gereja marah sama saya dihabisin suaranya. Enggak lah. Nah, dia bercanda saja, Dia bercanda suara saya masih keras enggak ternyata ya. Oke, jadi ngomong apa tadi? Kenapa kapal selam tidak tenggelam? Belum pernah mikir kan? Ya, saya waktu merenungkan ini iya ya. Karena semua tenggelam itu karena begini. Yang di luar masuk ke dalam. Kenapa yang di luar masuk ke dalam? Bocor. Nah, pentingnya ada di kedalaman. Itu adalah ini. Nah, saya tarik beberapa prinsip ya. Saya berharap saya tidak akan khotbah lama-lama, 2 jam lagi. Prinsipnya ini. Ini prinsip ke whisper. Ketaatan itu disebut ketaatan. Ketika orang tetap taat walaupun orang lain tidak melihat dia taat. Besok di pertemuan pria mungkin saya akan bahas soal ini. Kalau memang nanti Tuhan berubah, misalnya mengubah apa yang saya sharingkan ya tidak apa-apa. Saya akan berubah. Saya tawanan roh. Jadi ngikutin saja kan. Kalau saya bilang tawanan roh bukan aneh-aneh kan. Bukan jalan enggak napak tanah ditanya bahasa Indonesia menjawabnya bahasa roh, enggak. Ada kan? Ada. Saya ketemu anak begitu, apa kabarnya? Karapataka sekete karam. Oh ada. Datang ke rumah saya, Pastor Rubin, nakaramataka sekete kiri. Saya tanya tolong diterjemahkan, minta kopi. Saya berkata, nahi ramataka sekete karam. Ya, saya campur bahasa India lah, nahi kan enggak ada. Ya, Oke, tapi begitu tahu ya ampun, kuliah 5 tahun enggak lulus. IP di bawah 2.
Saya bilang, saya pengen tendang kamu punya pantat. Oh iya, ya, saya serius, saya ngomong sama mereka. Udah, gak usah terlalu sok rohani. Beresin kuliah, baru pelayanan. Wah iyalah, beresin kuliah, baru pelayanan. Kan orang di sekelilingnya ngomong, kan gak enak itu. Nah, saya mau kembali lagi. Bahwa ketaatan itu ketaatan ketika orang lain gak lihat kita ini sedang mengerjakan ketaatan. Oke. Ya kita baca Lukas 2 ya, coba kita lihat. Kenapa saya perlu membaca ini? Ini adalah peristiwa bar mitzvah. Ada yang tahu bar mitzvah apa? Hah? Bar mitzvah? Ya bar mitzvah itu usia akil balik. 12 tahun, betul. 12 itu usia apa? Dewasa. Angka 12, ada yang tahu artinya? Dalam bahasa Ibrani? Angka keutuhan. Utuh, 12 suku. Anak Yairus usia 12 tahun. Perempuan sakit pendarahan 12. Datang ke Yesus dengan keutuhan. Makanya dari banyak orang, kenapa 2 orang ini yang dilawat? Utuh mereka. 12 tahun, 12 itu angka keutuhan, utuh, tidak terpecah. Nah, waktu Yesus kemudian ada di peristiwa bar mitzvah, ya, dia kan ketinggalan. Papa mamanya pulang ke wilayah utara, Galilea, dia ketinggalan di selatan Yudea. Tapi Alkitab berkata begini. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Kata Yesus kan, aku harus ada di rumah Bapakku, ayat di atasnya ya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat 52 baca sama-sama yuk jemaat yang diberkati 23. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, saya kalau membaca kitab Lukas, which is Lukas itu adalah kitab yang sejarah tentang Yesus paling komplit dari kelahiran sampai kemudian pelayanan, kematian, kebangkitan, sampai dia naik ke surga, disambung ke kisah Rasul. Komplit sejarah gereja mula-mula. Makanya baca Lukas, langsunglah baca kisah Rasul. Sangat nyambung. Ya dong, itu narasinya komplit itu. Lukas orang pinter. Walaupun dia satu-satunya penulis Injil bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Yang lain Yahudi semua. Satu-satunya adalah itu tuh, Lukas ya. Nah, kembali lagi. Lukas itu menceritakan kehidupannya Yesus, nggak panjang. Coba, Yesus itu kehidupannya diceritakan nggak panjang. Muncul waktu lahir. Setelah itu, waktu usia 12 tahun. Setelah itu nanti muncul di usia 30 tahun. Dia mulai pelayanan. Setelah itu 3,5 tahun, selesai. Yesus itu pelayanan 3,5 tahun, selesai. Bangkitkan 12 murid, -1 digantikan Matias, semua digoncang. Sekarang kekristenan miliatan orang. Coba. Saya itu kagum ya, 3,5 tahun berdampak. Ada pendeta pelayanan puluhan tahun, nggak goncangan apa-apa, malah dirinya goncang terus. Ya kan? Goncang sama uang, goncang sama Yesus 3,5 tahun. Dan, nah, yang luar biasa begini. Waktu Yesus paling lama nggak kelihatan, itu setelah peristiwa ini. Ini kan usia 12 tahun, Yesus muncul pelayanan di usia 30 tahun. Pertanyaan saya, 18 tahun Yesus ada di mana? Ya, tukang kayu, tekton. Ada buku sesat, bayangkan. Buku itu menulis, itu Yesus pergi ke Tibet. Ampun. Oh iya. Saya bilang, ngapain apa belajar bikin bakmi? Atau belajar kungfu? Ada, ya kan? Itu buku ngawurnya luar biasa. Nggak ada itu buku. Saya nggak tahu judulnya apa gitu. Itu jelas sesat banget. Selama 18 tahun tidak terlihat. Justru inilah masa-masa. Ya, preparation. Dan tidak terlihat. Tapi di situ dia mengambil tanggung jawab. Karena menurut sejarah, Yusuf mati. Dan Yesus anak nomor 1. Jadi dia take over tanggung jawab. Tidak kelihatan.
Saya bilang secara manusia. Paulus waktu dilawat oleh Tuhan, Saulus namanya di Damsik. Setelah itu, Bapak Ibu tahu nggak? Dia menyendiri di tanah Arab. Arab di sini adalah di daerah Petra, Yordan. Akhirnya di Petra itu banyak orang Kristen. Selama berapa lama? Loh, 14 years, 14 tahun, nggak kelihatan. Itu semua jalan sunyi. Ngapain dia ada di sana? Dihancurkan semua daging ambisi kesombongannya. Grup Sanhedrin, orang pintar di bawah bimbingan Gamaliel. Seorang terhormat dari suku Benyamin yang duitnya banyak. Aksesnya ke politik, ke agama. Pengaturan senat, dia masuk di dalam. Makanya dihancurkan dulu semua ambisi daging dan semua hal yang bersifat duniawi. 14 tahun itu ada di kesunyian. Dia saya satu kali ngajar Indonesian Idol. Saya diminta. Ya, waktu itu ada 12 finalis. Cuma saya bilang sama teman saya, jangan di syuting kamera dan masuk TV. Nanti rating iklan kalian turun karena saya gak ganteng. Nah, saya bercanda. Ini teman-teman. Saya bilang, kenapa? Pak Rubin jangan gak usah kenalin pendeta ya. Oke, tapi ketahuan juga. Di mana-mana namanya pendeta ketahuan. Belum ngomong saja udah ketahuan ini pendeta nih pasti ya. Kan? Ya. Sudah tahu, saya tanya kenapa? Ya teman saya bilang, ada yang juara dari nothing, kontrak banyak kelihatan, hancur, tinggalin istri dan sebagainya. Oh begitu, gak siap. Makanya acara-acara begitu kan memang shortcut sih. Tapi kan itu untuk kepentingan bisnis luar biasa kan. Oh, tapi kan shortcut. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu. Kan itu strategi bisnis kan. Oke juga kok. Ya, ada juga yang memang bagus-bagus tetap bisa bertahan. Ya kayak Judika misalnya. Saya selalu anti-anti Judika. Ya, kalau ketemu ngobrol aja. Udah jarang ketemu lah. Saya ketemu Judika dari dia dulu mahasiswa. Saya khotbah dia ada. Kapan itu ketemu di bandara, saya tahu dia sibuk banget, bayangkan. Sekali ngundang bisa 80 juta, 6 lagu. Coba bayangkan, 6 lagu bisa mungkin 80-90 juta bayangkan. Terus itu, memang suaranya keren. Saya bilang, Jud, tetap jaga hati. Kamu jadi berkah. Ya, kan kita hanya bisa ngomong begitu kan. Ya, sampai hari ini tetap eksis kan dia. Siapa enggak kenal Judika sekarang? Ya, tapi kemudian saya menyadari kembali lagi kepada apa yang saya katakan. Orang-orang yang berani untuk ada di kedalaman. Memang beda sih. Besok saya bahas di pria soal obedience. Besok aja ya, yang para pria. Ya wanita ya wanita akan membahas yang lain ya. Bagaimana mengatasi suami yang tidak taat itu wanita. Kalau saya kan bagaimana pria jadi taat. Kan harus begitulah, harus ya ada kombinasi lah Bu. Jadi ya maksudnya bagaimana ada kombinasi lah. Jadi saling melengkapi maksudnya ya. Nah kembali lagi, memang betul di kesunyian itu orang ketaatannya itu nggak dibuat-buat. Nggak dibuat-buat. Ya, pertanyaan saya. Kita berani nggak ada di kedalaman? Ya. Ya. Coba, kapan terakhir saudara bisa pukul dada menangis ketika orang lain nggak menonton? Kapan kita memperhatikan tangan kanan memberi dan tangan kiri nggak perlu tahu? Saya tahu ada banyak teman saya yang kelihatannya diam. Saya kemarin datang ke tempat persemayaman jenazah. Kaget saya, teman saya meninggal. Ya usia di atas saya 10 tahun lagi, mungkin 8 tahun. Saya baru tahu ya, orang itu asli ketawanya waktu dia meninggal. Bayangkan, banyak orang miskin datang sambil menangis, kayak Dorcas, berkata begini, saya ditolong ibu ini.
Pendetanya nggak tahu. Asli nggak tahu. Saya duduk, saya berkata, wow. He is not pastor. She is not pastor. Dia bukan pemimpin pujian. Dia tidak sering tampil di mimbar. Kalau di gereja duduk di belakang. Tenang saja. Tapi saya berkata, wow. Jadi, yuk kembali ke sini. Ini sikap yang jujur ada di dalam. Ya dong. Ya. Hari-hari ke depan ini gak gampang. Saya yakin Pastor Rek udah banyak cerita. Kalau kita tidak ada betul-betul melekat di dalam. Saya katakan ini serius. Pandemi ini mengajarkan pada kita. Semua yang di luar gak bisa tolong kita. Dan saya yakin kalau saya bilang ini semua amin kan pasti. Belum. Belum. Dan saya belum bilang Pastor Rek ya. Jadi memang sebelum. Biasanya memang kita lata amin jadi apa-apa diaminkan kan. Nah, saya jadi lupa mau ngomong apa ya. Pokoknya. Setuju atau tidak? Kalau kita masih hidup sampai hari ini bukti Tuhan masih punya rencana dalam hidup kita kan. Nah, ini baru kan. Maksudnya, coba. Ya, coba. Udah denger kan, orang punya jet pribadi lewat juga. Orang punya kenalan dokter hebat lewat juga. Coba. Saya yakin inner circle saudara banyak yang dipanggil pulang sama Tuhan. Apalagi varian Delta yang lalu. Air mata saya netes terus. Karena teman-teman saya banyak yang pulang. Tapi mereka udah seneng. Mereka udah teriak di atas kan. Cuma saya gak denger. Selamat berjuang ya bro. Iyalah. Cuman kan saya gak denger. Karena dunianya udah lain kan. Tapi saya yakin mereka udah bahagia kok. Dan jangan menganggap orang mati itu tragedi. Mati dalam Tuhan bukan tragedi. Tragedi itu kalau orang hidup tapi mati. Pernah lihat orang hidup. Tapi sukacitanya mati. Pelayanannya mati. Itu tragedi. Iya kan? Nah itu, Kofarubin kadang-kadang bisa angle-nya punya begitu, yaitu perenungan di kedalaman. Makanya betul, 1 ons ketaatan itu lebih penting daripada 1 ton doa. Saya ulangi lagi, 1 ons ketaatan itu lebih penting daripada 1 ton doa. Nah itu amin kan Bu Sore? Ya, 1 ons ketaatan itu lebih penting daripada 1 ton doa. Artinya memang ketaatan itu kedalaman. Oke, yang berikutnya. Oke, masih kuat ya? Sebentar lagi lah ya. Enggak, biasanya ciri orang karismatik kan memang nyanyi lama, suka nyanyi, tapi kalau dengar khotbah biasanya kurang antusias biasanya. Tapi di sini enggak kok. Kelihatan. Maksudnya kelihatan ada ya, ada yang enggak lah ya. Haus ya? Haus minum Bu? Oh, ibu rohani sekali memang. Nah, tapi memang harus. Harus. Saya tadi bilang sama Yosia juga. Oh ya Yosia, anak yang baik yang suka antar-antar saya. Ya itu Yosia di ujung itu, tapi udah punya istri dia. Ya kelihatannya begini. Oh, it's powerful. Dia petani hebat. Dia pembikin pupuk luar biasa. Dia lagi mempersiapkan ke depan buat Indonesia. Pupuk organik. Oh, iya. Oke, enggak usah bahas lah. Itulah mana kemana-mana. Tapi anak muda ini kan Tuhan pakai luar biasa. Oke. Mamanya juga hebat. Karena pasien hampir 1 juta orang. Ya banyaklah pasien untuk herbal ya. Dan berdampak. Dan nolong banyak orang. Kanker apa saja. Ya, kalau mau tanya-tanya herbal sama Yosia nanti. Tanya saja. Ya, kalau ambil ya beli. Tanya saja kan. Maksudnya. Ya, saya kenal keluarga ini sudah cukup lama. Dia lagi bikin sekolah untuk petani gratis. Tapi terbatas kuotanya ya. Mungkin 10 orang kali ya. Tapi udah beberapa daftar di Papua. Saya bilang khususkan ke Indonesia Timur. Karena 6 bulan free semuanya all in. Dilatih betul-betul. Ya, ini perlu digarap ya Bapak Ibu. Penting. Sebelum saya lupa ya. Ada
Ada 5 hal yang harus kita fokuskan sebagai gereja sekarang. Hikmat, agrikultur, tanah, sumber mata air, dan emas. Saudara konsentrasi di situ, jangan ke yang lain. Ya. Saya ulang sekali lagi ya, saya nggak akan ulang lagi. Hikmat, tanah, emas, sumber mata air, dan agrikultur, pertanian. Fokus di situ. Ini bisnis ke depan yang luar biasa. Siapkan anak-anak kita ke sana. Oke ya, saya tidak mau ulang lagi. Itu perlu sesi khusus. Nah, yang berikutnya. Dalam kesunyian dan kedalaman, kita itu akan bisa memiliki yang namanya itu. Kita bisa mendengar small voice, suara kecil yang berbisik di dalam. Ya, oke. Wahyu 3 ayat 20. Cepat ya. Wahyu 3 ayat 20. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya raya, fasilitas gak kurang. Tahu nggak kenapa jemaat ini ditegur suam-suam kuku? Tahu nggak kenapa? Karena daerah Laodikia ini dilalui oleh aliran, sebetulnya ini sumber air panas. Ada di satu tempat. Tapi begitu mengalir sampai ke Laodikia, itu udah suam. Ya, jadi waktu kemudian Tuhan bicara ini lewat Yohanes, itu bukan sekedar biasa. Jadi ada sumber mata air panas di daerah mana begitu ya. Mengalir kan, mengalir. Jadi waktu sampai ke Laodikia itu sudah suam. Jadi gak dingin, gak panas. Makanya Tuhan kemudian kasih tahu. Kalau kamu dingin, mending dingin saja. Kalau panas-panas, jangan suam-suam. Nanti aku muntahkan kamu. Itu bahasa gak enak banget. Yang saya tahu begini, setiap kali orang muntah, dia tidak akan ingat muntahannya. Dan dia tidak akan kemudian tampung muntahannya. Artinya Tuhan berkata, aku tidak peduli. Keras loh, keras loh. Ya, karena jemaat ini merasa kaya, jemaat ini merasa hebat. Padahal berkata, kamu telanjang, kamu miskin, kamu melarat. Wahai Tuhan tawarkan, kamu mesti membeli emas murni, kamu mesti membeli pakaian putih, kamu mesti membeli apa? Ya itu, urap, maksudnya urap. Kata membeli kenapa? Karena ada harga, supaya matamu jadi terbuka. Itu keras. Nah, setelah itu di Wahyu 3 ayat yang ke-20, coba kita lihat ya. Nah ini, seringkali ayat ini biasanya dipakai untuk penginjilan, walaupun nggak salah. Tapi ini ayat ke dalam konteks untuk jemaat, 7 jemaat yang notabene orang Kristen. Jadi ini sebetulnya bukan ayat untuk penginjilan. Ini ayat untuk 7 jemaat kok. Ya kan Bapak Ibu? Nah saya sedih waktu baca ayat ini, saya kemudian berpikir untuk diri saya. Ini kan luar biasa. Alkitab berkata, lihat di sini bukan lihat secara mata jasmani. Perhatikan, behold. Ini bicara tentang mata batinia. Kamu melihat gak? Aku berdiri di muka pintu dan apa? Mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, ia bersama-sama dengan aku. Jadi kerinduan Tuhan untuk bersama kita itu untuk makan. Makan itu koinonia, makan itu fellowship. Karena begini, orang tidak mungkin mengajak saya makan kalau saya tidak dihargai. Jadi begini, hanya orang yang dihargai yang bisa diajak makan. Tuh, iyalah. Saudara tidak akan mengajak orang makan kalau saudara tidak menghargai orang itu. Jangankan makan, ngomong saja nggak mau. Makanya kenapa orang bisa berkomunikasi? Karena orang itu mau selevel dengan orang itu. Orang kalau rasa di atas levelnya seseorang, tidak mau mengajak orang ngobrol. Makanya orang sombong susah ngomong sama orang lain. Karena rasa levelnya tinggi. Loh, iya dong. Kenapa saya bisa ngajak ngomong anak-anak? Ya karena saya kemudian mau satu level dengan mereka. Kalau saya rasa saya lebih hebat, ngapain saya ngajak ngomong anak-anak? Apalagi makan. Ya, makan itu penghargaan. Makanya tahu nggak, orang kerasukan setan kapan? Waktu dia mengangkat tumit di meja makan, Yudas Iskariot. Lagi makan, dia meninggalkan meja makan. Persekutuan, kerasukan. Loh, Yudas kerasukan kapan? Tinggalkan meja makan, persekutuan. Bukan soal makannya, tapi ini persekutuannya. Makanya di meja makan orang saling menghargai. Orang Yahudi itu paling menghargai waktu makan bersama. Meja kan, meja bundar. Saling menunggu. Makanya Paulus berkata, kalau kamu makan saling menunggulah. Jangan kamu makan duluan, tunggu yang lain. Karena bukan soal apa, ini pembentukan karakter. Dan orang ketahuan karakternya di meja makan. Saya makanya lihat
Ada orang yang ambil makanan segunung tapi tidak habis. Ini karakter ini. Ambil secukupnya, kalau kurang tambah lagi. Loh, udah ketahuan, makanya udahlah. Ukur orang rohani jangan bahasa rohnya, yang praktis-praktis begitu. Loh, coba. Saling mendahului di meja makan penting, ada orang serobot-serobotan. Makanya perlu antri. Ya, ambil secukupnya supaya yang lain juga makan. Tahu nggak keadilan itu apa? Yang harus terjadi pada saya, itu harus terjadi pada orang lain. Itu keadilan. Sedeh. Oh. Ya. Ya. Ya, lihat wajah saudara, jadi saya ragu apakah lanjutkan lagi atau tidak. Ya. Saya akan lanjut. Enggak, saya lanjutkan ya. Kan ini saya khotbah begini, ini kena ke saya juga. Untuk saya kemudian review lagi, apakah saya sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau kan? Ya dong, ini kan kena pedang bermata dua itu, tahu nggak? Coba kalau pengkhotbah Bu Mary atau pastoral khotbah, ini kan pedang bermata dua, kena sana, kena sini, semua kena, termasuk saya. Makanya ini firman bukan buat saudara yang utama, buat saya. Orang tanya, jadi pendeta paling susah apa Pak Rufik? Paling susah adalah melakukan yang saya khotbahkan dan mengkhotbahkan yang saya lakukan. Nah itu tidak gampang. Khotbah gampang. Yang susah adalah melakukan yang saya khotbahkan dan mengkhotbahkan yang saya lakukan. Karena banyak orang mengkhotbahkan yang dia tidak lakukan. Atau dia mengkhotbahkan tapi dia tidak melakukannya. Ya, oh iyalah. Ya. Nah, kembali lagi. Di kedalaman. Oke. Kalau Yesus sampai mengetok pintu, berarti Yesus ada di luar. Nah, my question. Yang di dalam siapa? Terus yang bikin saya takut begini, waktu dia ketok, jikalau ada orang mendengar, berarti ada kemungkinan orang tidak mendengar. Kenapa tidak mendengar? Sudah terlalu bising. Bising dengan uang, bising dengan keduniawian, bising dengan kepentingan manusia. Makanya waktu dia ketok, yang punya langit dan bumi pencipta kita, sampai mau masuk harus ketok pintu. Dan dia tidak menggedor. Saya ulangi, dia tidak menggedor. Dia ketok. Dan dia kalau mengetok lembut. Dan dia mau masuk tujuannya satu, fellowship sama kita. Dia lagi bilang begini, kamu lebih penting daripada gelarmu. Kamu lebih penting daripada jadwalmu pelayanan. Kamu lebih penting daripada semua aktivitasmu. Kamu lebih penting daripada apapun atribut yang kamu miliki. Kalau dunia enggak, mobilnya naik apa ini? Rumahnya keren kayak ini. Gelarnya apa ini? Sepatunya keren kan? Jam tangannya pakai apa sih? Tuhan kan? Dia berkata gini, come back to me. Aku tuh butuh kamu lebih daripada apapun. Ya, waktu Yesus dibaptis, belum pelayanan, belum menyembuhkan orang. Tahu nggak suara dari atas berbunyi begini? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus sudah mencelikan mata orang buta. Yesus sudah memberi makan ribuan orang. Karena begini, buat Bapa, semua orang lebih penting daripada semua aktivitas. Loh. Jadi kalau hari ini ada yang capek, siapa suruh? Tuhan bilang, kamu lebih penting daripada apa. Nah, small voice ini jarang kedengaran. Karena kita bising. Kita bising dengan ambisi kita. Kita bising dengan keegoisan kita.
Zakaria 1 ayat 3. Come back to me. Kembali kepadaku yuk. Kembali kepadaku. Kembali kepadaku. Kita akan maunya kembali kepada acara hebat. Kembali ke fasilitas hebat. Kembali ke gedung gereja hebat. Kembali ke semua hal-hal yang hebat. Tuhan enggak. Dia berkata, kembali yuk kepadaku. Come back to me. Aku punya semuanya. Tapi aku lebih perlu kamu daripada yang lain. Oke, saya tutup ya. Ada 2 perjumpaan hebat di kesunyian. Tahu nggak? Waktu Israel ada di padang gurun, seorang petempur namanya Yosua. 40 tahun itu jenderal perangnya Musa. Musa nggak perang, yang perang Yosua. Itu orang ya. Mungkin tidur saja bisa perang. Lihai memainkan semua lembing, tombak, apa saja lah, pedang. Tapi tahu nggak? Begitu masuk tanah Kanaan, dulunya Tuhan kan memimpin pakai apa? Tiang awan, tiang api. Tapi di tanah Kanaan Tuhan nggak memimpin pakai begitu lagi. Tuhan memimpinnya pakai apa? The Ark of Covenant, tabut Allah. Ya, kalau imam jalan mereka harus jalan. Sudah tidak lagi tuntunan di atas. Tapi ini udah pakai tabut Allah. Di tabut Allah ada 3 kan? 3 ornamen. 1, 2 loh batu. Itu namanya firman. Makanya kuatlah dalam firman. Yang setuju katakan amin. Yang kedua adalah apa? Roti mana? Kamu harus makan sehat. Makan sehat. Ya, saya makanya putuskan gara-gara papanya Yosia dulu ngajari saya. Saya 5 tahun terakhir ini, ya hidup mati di tangan Tuhan. Tapi sehat tidak akan keputusan kita. Saya udah tidak makan gorengan, apalagi penggorengannya. Ya, gorengannya saya. Oh ya, jadi harga minyak kemarin naik, itu nggak ngefek buat saya. Jarang beli minyak di rumah. Jadi kalau sampai ada orang antri beli minyak, saya enggak. Yang paling bagus minyak kopra sih. Kelapa. Kan orang desa dulu suka bikin minyak dari kelapa. Ya kan? Itu lebih bagus. Pakai yang begituan. Lebih sehat. Ya rumit sedikit lah, tapi lebih sehat. Tapi saya udah putus. Tepung saya sudah enggak jamah. Jadi makanan saya kearifan lokal. Singkong rebus, pisang rebus. Yosua dan beberapa anak rohani tahu kalau saya ke Surabaya mereka siapkan itu persembahan para imam itu. Jadi imam-imam dikasih persembahan itu. Ya. Gaya makan roti itu kan, sorry ya, semua kita tinggal di mana, itu makanan kita di situ. Gandum itu bukan makanan kita. Nah, sekarang kan tepung naik, jadi yang suka bakmi bersiaplah. Nah, kaget karena harga kan naik, pasti naik. Ya, nggak apa-apa makan saja. Saya putuskan saja karena memang saya tahu diri. Usia udah 25 tahun kayaknya. Enggak lah, lebih lah sudah. Ya sudah gocap sah. Gocap sah. Ya, still young lah Bu ya. 53. Enggak, maksudnya saya itu aja. Saya ngomong pola enggak gampang. Siapa bilang gampang? Lu coba lihat. Lihat orang makan tahu isi, tahu petis. Asap kemuliaannya masih berasap begitu. Mereka sengaja di depan saya pakai cabai rawit. Coba bang, saya tendang-tendang kaki meja. Coba bang, kan sambil bahasa roh kan. Enggak lah. Ya, saya sudah jadi habit saja. Maksud saya begini. Makanan sehat membuat hidup jadi sehat. Ya, sama kan? Kan itu prinsip kan. Hal rohani, makanya saudara dengar khotbah yang sehat. Loh, hati-hati dengan pengajaran. Karena pengajaran itu memindahkan paradigma. Nah, saya nggak setuju kalau orang berkata itu transfer roh itu karena salaman. Oke, beberapa pendeta aneh. Mau khotbah nggak berani salaman sama orang. Nanti ke transfer rohnya. Loh, ya ampun. Tahu nggak transfer roh yang benar itu begini. Kita kagumi seseorang karena dia pengkhotbah bagus. Selama dia punya standar firman masih oke, kembali ke Alkitab. Kita ikutin. Tapi ketika standarnya turun, kita ikutin. Nah, itu transfer roh. Transfer roh itu begitu. Oh, peperangan rohani ada. Tapi jangan ditariknya ke hal-hal yang ya, banyak hal lah. Orang karismatik kan paling aneh. Yang bukan roh ditengking. Nggak bisa. Yang bukan roh apa? Pelit. Pelit itu nggak bisa ditengking, Pak. Oh, ditengking siram minyak 2 ember nggak berubah, Pak. Pelit. Terus pengen enak tapi nggak mau kerja. Itu mental, Pak. Itu mental. Suka janji tapi nggak tepati.
Kalau meeting selalu terlambat melulu, itu mental, itu bukan roh. Itu tidak bisa ditangking. Loh, kalau setan ditangking, kalau mental begini harus dirubah dengan firman. Ya terkaget-kaget sedikit gak apa-apa lah ya. Gak kaget lah hal begini. Yang ketiga apa? Saya lupa tadi. Oh enggak, ketiga ya. Oke, saya tutup ya. Yosua kan. Yosua, tahu nggak? Begitu masuk Kanaan, Yosua pasal 5. Dia ketemu siapa? Theophany. Theophany itu apa? Yesus menampakkan diri. Panglima bala tentara surga. Tahu nggak pertanyaannya Yosua? Kamu kawan atau lawan? Nah ini kan pertanyaan yang eksklusif. Mas Yebri, kalau lawan, aku ajar. Kalau kawan, yuk sama-sama. Tuhan tidak mau begitu. Dia berkata, tanggalkan kasutmu. Tempatmu itu tempatku. Itu kudus. Yang saya suka dari Yosua. 40 tahun bertempur. Di kesunyian ketika berhadapan head to head dengan Tuhan. Saya suka. Dia rendah hati berkata, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Orang punya pengalaman, the real fighter, petempur, biasa memainkan alat perang. Tapi begitu ketemu Tuhan, di kesunyian dia berkata, Tuhan, apa yang kau mau yang hamba harus lakukan? Nah Tuhan cari orang-orang yang begini. Bukan lagi berkata begini, Tuhan, saya dapat apa? Saya khawatir sekarang ini. Mental konsumen kuat di kalangan kekristenan. Saya udah bayar harga ini, udah bayar per bulan. Saya dapat apa? Kita punya mental transaksional, lo bayangkan. Saya pelayanan dapat apa? Tapi saya suka dari Yosua. Dia berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Tahu gak Bapak Ibu? Di kesunyian lah, strategi berbeda. Bapak Ibu tahu, masuk ke Yosua pasal 6, saya selesai. Dia hadapin satu musuh dengan tembok yang sangat besar. Tahu nggak temboknya Yeriko? Itu bisa bikin race, balapan kereta, lebarnya tembok. Jadi tembok Yeriko itu lebarnya, itu kereta bisa balapan di atasnya. Rahab punya rumah di tembok itu. Dan ternyata itu bukan soal tembok yang diruntuhkan. Tahu nggak di Yeriko ada apa? Penyembahan Dewi Kuil Bulan. Itu adalah pusatnya Artemis. Dan Rahab adalah salah satu imam pelacur di situ. Karena setiap kali penyembahan berhala pasti ada perjinahan. Tapi yang luar biasa, tahu nggak strategi perangnya? Oh my God, strategi perangnya tahu? Suruh keliling. Bu, itu strategi perang paling aneh. Bukan kayak anak-anak kecil. Tapi Tuhan lagi ngomong gini. Tanggalkan pengalaman, keahlian, gelarmu, koneksimu. Aku ambil alih. Hari pertama oke, hari kedua oke, hari ketiga sudah keliling suruh diem lagi. Puasa makan oke, puasa bicara siapa yang mampu. Ada orang kadang-kala dari terbit matahari sampai terbenamnya ngomong terus kayaknya. Itu saya yakin pasti itu kalau waktu lahir mulut duluan yang keluar pasti saya yakin. Kan? Makanya ngomong. Tapi suruh diam bayangkan. Kemudian hari ke-7, 7 kali suruh diam lagi. Itu orang Yeriko dari takut jadi kurang ajar sama mereka. Bayangkan, ranting dilempar, daun dilempar. Gak cuma itu, kotoran binatang dan manusia dilempar. Mereka diam. Tahu gak strategi paling aneh? Itu dapat di mana? Makanya betul ya. Ini ke depan kalau nggak punya strategi Tuhan, kita takut. Ya, saya sekarang putuskan, saya nggak mau ditarik oleh strategi dunia. Saya betul-betul tiap malam saya dan istri saya. Ini jam-jam segini, ini waktunya doa saya dengan istri saya. Kalau saya tidak di luar kota, selalu dari kita Mary.
puluhan tahun. Doa kita dari dulu cuma satu, Tuhan, kehendak-Mu Tuhan. Saya jarang minta berkat. Lord, ya, kehendak-Mu Tuhan. Apa strategimu Tuhan? Beritahu itu. Karena saya lulus dari Australia dalam anugerah Tuhan. Tidak masuk akal. Di musim pandemi. RMIT kalau Bapak Ibu punya saudara atau ada anak yang sekolahkan ke sana. Nggak murah. Hitung-hitungan, nggak masuk akal. Saya minta sama orang. Saya berani khotbahkan karena dia sudah selesai. Kalau belum selesai hari ini saya tidak akan khotbahkan. Nanti orang pikir yang mancing-mancing di pendeta. Enggak. Saya tidak mau punya mental pengemis dalam kehidupan. Selesai. Selesai. Tapi saya bilang sama dia, bukan soal gelarmu. Kehendak Tuhan jauh lebih penting. Papa tidak bangga kok kamu kerja di mana atau apa. Biasa saja. Kehendak Tuhan. Wah, aneh kan. Puluhan tahun saya putuskan pelayanan, gak ada gaji tetap. Ya. Pandemi kemarin kita jauh memberi lebih banyak daripada waktu biasa. Saya tahu juga komunitas ini banyak memberi. Tapi coba apa itu strategi apa? Ya masuk akal kan? Tapi itu perlu didapat waktu kita di kedalaman bersama Tuhan. Udah. Sekali lagi ya, Yosua itu pengalamannya hebat. Tidur saja bisa perang. Tapi Tuhan berkata, Jos, strategiku, bukan strategimu. Nah, saya berdoa ya Bapak Ibu. Yuk, kembali lagi ke situ. Hati yang dalam, hati yang melekat. Di mana itu kualitas yang sesungguhnya akan ketahuan. God bless you all. Udah terlalu malam. Ya, beberapa udah berdoa tapi channelnya udah hilang. Saya tahu. Itu tidak perlu karunia kenabian untuk kalian. Beberapa sudah kadang sedang berdoa tapi channelnya udah mulai hilang ya. Jadi ya itu ya. Jadi efek nyanyi lagu tadi lompat-lompat biasanya begitu ya. Tapi habis ini kalau lihat kopi sama makanan pasti melek lagi, saya nggak tahu ya. Oke, yuk ambil waktu sebentar, tutup mata. Yang main keyboard saja boleh. Yang main keyboard. Ya, nggak usah lari nanti jatuh. Ya biasa aja. Yeah. Kamu dari Manado? Bukan Bu, cuma nebak saja. Apa? Iya, tapi kan lahir di Surabaya. Oh iya. Jangan marah. Yuk, ambil waktu. Percayalah saya tidak datang dengan hati sok tahu menghakimi. Sama sekali enggak. Saya enggak kenal saudara kok. Yang saya kenal dari awal kan Pastor Ray. Tapi dari hati yang paling dalam. Ini hati Tuhan buat kita. Saya yakin komunal ini lagi disiapkan untuk sesuatu yang ilahi ke depan. Tapi saudara perlu punya akar yang kuat. Akar yang kuat. Akar kan enggak kelihatan. Orang seringkali suka ukur pohon itu dari batangnya besar, dari rimbunya daun. Tapi kan bukan itu. Akar itu sumber makanan ada di sana. Langsung berhubungan dengan sumber mata air. Akar nggak kelihatan. Kapan akar nongol, pohonnya pasti tumbang. Saya ulangi, kapan akar nongol, pasti pohonnya tumbang. Udah, nggak perlu berteori yang rumit. Tapi akar yang di kedalaman. Saya berdoa. Setiap saudara yang ada di Kingdom of God community ini. Ingat ya Mazmur 93, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tahu nggak pohon aras? Tumbuh di bukit batu tapi sangat kokoh. Dan rumah-rumah biasanya memakai pohon aras. Lurus pohonnya. Kokoh. Kekar gitu. Kuat. Akarnya dalam. Di batu-batu yang begitu dalam. Korma sama. Ada di
padang pasir yang panas, tapi buahnya manis. Dan seringkali di pohon korma diketemukan sumber mata air, namanya oasis. Bahkan puluhan pohon korma akan ciptakan danau air. Ratusan pohon korma akan alirkan air seperti sungai yang sangat berguna buat para musafir yang kepanasan. Ada banyak musafir kepanasan di luar sana. Membutuhkan mata air, membutuhkan buah yang manis dalam kehidupan, membutuhkan tempat berteduh di mana mereka bisa melepaskan semua penat dalam kehidupan. Itulah kita, itulah kita. Tapi di kedalaman yang paling dalam. Yuk dengar bisikan, come back to me, kembali kepadaku. Mari ambil waktu, mari ambil waktu. Apa kualitas kita teruji soal keintiman, kuatnya hati nurani yang dalam. Apakah konsistensi kita tetap ada? Ya. Apakah konsistensi kita tetap ada? Kenapa Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah waktu dia pengen buah pohon ara, tapi belum musim pohon ara? Sekali lagi, kenapa Yesus mengutuk pohon ara sehingga mati, dia pengen cari buah ara, padahal waktu itu belum musim buah ara? Karena pertanyaannya, kalau saya pengen buah mangga, tapi belum musim mangga, berarti saya yang salah kan? Kalau Yesus pengen buah ara, padahal belum musim ara, siapa yang salah? Tapi intinya begini, cerita itu, bahwa Tuhan tidak mau kita berbuah musiman. Tuhan tidak mau kita mut-mutan dalam kehidupan. Ya, jangan kalau lagi enak semua pelayanan, jangan kalau lagi semuanya beres kita berdoa, jangan. Apapun, mau susah, mau senang, tetaplah berdoa, tetaplah melayani, tetaplah memberi, tetaplah berkorban, tetaplah semangat buat Tuhan. Jangan kita musiman, mut-mutan, jangan. Tuhan kasihnya konsisten pada kita. Haleluya. Mari waktu yang terbaik. Recheck ke dalam. Haleluya. Jesus. Oh.